Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, usai gelaran Pekan Seni, mahasiswa yang memperlombakan 15 cabang seni, kini UB bersiap memberikan gemblengan kepada para pemenang untuk tampil dalam Pekan Seni Mahasiswa Daerah dan Pekan Seni Mahasiswa Nasional atau Peksimanas. Maksud kami Peksiminas. Ketua Panitia Peksima UB, Dr. Hewan Analis menjelaskan, saat ini para pemenang juara 1-3 yang sudah ada bersiap untuk dilatih kembali agar dapat tampil dalam ajang Peksiminas. Kita akan mengikuti ke-17 tangkai lomba semuanya, yang baik itu di Peksimida dan kemudian di Peksiminas. Karena Peksiminas juga UB sebagai tuan rumah nantinya, maka sebisa mungkin kita bekerja keras untuk agar supaya wakil kita bisa menjuarai baik Peksimida maupun Peksiminas. Dengan kecepatan penularan yang hampir terjadi dalam 2 hari sekali, maka dibutuhkan waktu cukup lama bagi wabah PMK pada sapi ini menjadi endemik. Dosen FKH dan anggota Satgas PMK UB, Dr. Hewan Widinugroho, menghitung dibutuhkan waktu sekitar 1,7 tahun untuk menjadi endemik. Disinfeksi dipastikan tidak mengandung kuman. Nah, ini yang rumit dan peternak biasanya begitu ya, ini membutuhkan kerajinan. Kalau tidak rajin ya memang begitu, jebol begitu. Nah, kalau kita bicara tentang orang dilarang masuk, sebenarnya gampang, kita tinggal kunci saja pagar kandangnya, ya enggak, kuncinya dibawa oleh peternak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau peternak masuk ini kadang-kadang dia lupa dia ini habis dari mana tangannya, terus bajunya dari mana. Ini kita mungkin yang perlu kita bantu dari peternak adalah menyiapkan baju khusus untuk peternakan, kemudian menyiapkan tempat untuk desinfeksi, seperti kalau pada musim COVID dulu di depan pintu rumah kita diberi desinfektan ya untuk tangan, ya itu kita bisa kerjakan di kandang. Kemudian yang lain adalah bahwa sepatu adalah bagian dari penularan yang efektif. Jadi kalau mau masuk peternakan harus ganti sepatu khusus di peternakan, jadi dibuka ya sepatunya atau sandalnya dibiarkan di luar, kemudian masuk ke peternakan dengan sepatu khusus. Dan itu insya Allah yang selama ini diterapkan oleh orang-orang yang menerapkannya, mereka aman dari terinfeksi PMK. Oke. Terakhir Pak, yang ingin saya ketahui, kalau kita berkaca pada COVID, terus ini juga hampir sama gitu kan ya, apakah seberapa lama wabah ini akan terjadi Pak? Oh, itu pertanyaan COVID menarik. Sampai 2 tahun? Atau sampai tergantung. Jadi wabah ini tergantung dari kecepatan penularan. Dan itu berita itu soalnya yang menceritakan berita itu kadang-kadang dia menceritakan di A, di B, di C, di E, di D, dan di Indonesia ini ada 243 kabupaten ya. Kalau diceritakan satu-satu kita membutuhkan 243 kali berapa minggu itu? 2 minggu sekali ya enggak? Jadi bisa full tahun. Nah itu kalau levelnya kabupaten. Kalau levelnya peternakan akan lebih rumit lagi, akan lebih panjang lagi. Dan pada kenyataannya begitu. Hari ini terinfeksi, hari Sabtu kemarin saya mendengar ada terinfeksi di Busu, ya itu infeksi pertama di Busu. Dan kemudian hari ini saya mendengar lagi ada terinfeksi di daerah, 2 hari kemudian ada terinfeksi di daerah Bendrong. Kemudian ada lagi terinfeksi, jadi setiap 2 hari ada infeksi baru gitu. Kalau di level Malang, kalau tidak dicegah ya,
Saya pernah menghitung memperkirakan itu sekitar 1,7 tahun kita akan menghadapi wabah ini sampai semua populasi terinfeksi, tetapi itu bukan akhir dari wabah. Itu adalah awal dari semuanya merata dan kemudian menjadi endemi, dan kita akan menghadapi infeksi berulang di dalam kandang. Karena kita tidak tahu sapi yang sehat yang mana yang masih mengeluarkan virus. Pemirsa, akreditasi 5 program studi strata 1 dan 1 program magister di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan UB memiliki arti penting bagi warga FPIK. Menurut Panitia Akreditasi AKAS FPIK UB, Ade Yamindago, PhD, akreditasi AKAS ini nantinya menjadikan lulusan FPIK UB sejajar dengan lulusan kampus standar Eropa. Jadi akreditasi internasional ini adalah juga mengevaluasi bagaimana 6 program studi tadi itu siap untuk bersaing di skala internasional. Jadi apabila program studi ini sudah terakreditasi, artinya kualitas dari program studi ini sudah bisa disetarakan dengan kualitas lulusan dari universitas di luar negeri, khususnya di Eropa. Jadi AKAS ini adalah standarnya Eropa. Yang kedua, AKAS ini sendiri adalah salah satu target ya, capaian yang target IKU yang ditugaskan oleh dekan maupun juga rektor, sehingga apa yang kami lakukan ini adalah bagian dari mendukung pencapaian kinerja tersebut. Sehingga adanya akreditasi ini semoga bisa menambah kualitas dari program studi kami sendiri, dan juga untuk agar nanti lulusan dari program studi yang terakreditasi ini itu bisa bersaing di level internasional. Pemirsa, penyelewengan dana desa kerap terjadi akibat persoalan tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan saat pemilihan. Kebijakan Pilkades serentak menjadi salah satu solusi yang dilakukan pemerintah dalam sistem politik untuk meminimalisir praktek kapitalisasi saat Pilkades. Meski demikian, faktor kesadaran politik masyarakat masih menjadi yang utama agar menjadi benteng bagi proses politik desa yang lebih bersih. Ya, para botoh ini yang kemudian mendanai gitu ya, mendanai di dalam proses itu. Tapi seringkali teman-teman di level desa itu kesadaran berpolitiknya itu kan masih belajar gitu ya, masih tidak tahu ketika kemudian harus ditelikung, harus dikadali atau dibohongi oleh para pihak-pihak yang bermain ini. Maka biasanya konsepnya adalah pilkada serentak. Itu secara sistem politik sebenarnya sudah diupayakan. Tapi ternyata uang mereka itu seperti tidak terbatas gitu loh. Jadi di sana ada, semua ada gitu ya. Selama mereka bisa masuk. Maka kami yang sedang upayakan saat ini adalah upaya-upaya secara lebih substansi bagaimana sebetulnya membangun kesadaran politik bagi warga. Kami misalnya bahasa sederhananya gini, kalau Anda diberi 50.000 pada saat pilihan kepala desa, kemudian Anda ketika ngurus tanah, ngurus administrasi apapun gitu ya, kemudian dikenai biaya. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian harus memang dihitung, dikalkulasi secara ekonomi bagi masyarakat. Namun proses itu ternyata tidak gampang juga, tidak mudah, karena ada mindset yang kemudian sudah tertanam bahwa proses politik itu ya praktis seperti itu, bahkan hiper pragmatis gitu ya, sangat pragmatis, dan akhirnya membuat jebakan-jebakan yang ketika pelaksanaan sebagai kepala desa dalam ritme 4-6 tahun itu rata-rata mereka kemudian banyak menggunakan dana-dana itu tidak untuk pembangunan gitu ya, tapi dana-dana itu lebih banyak kemudian mungkin gitu ya masuknya ke
kantong-kantong yang lain gitu ya, sehingga kemudian apa yang kita harapkan dengan pembangunan desa yang lebih merata dengan dukungan anggaran itu tidak berlangsung linear dengan harapan kita atau inline dengan harapan kita yang kita harapkan. Jadi substansi yang mau saya sampaikan adalah perlu ada upaya mereposisi bangunan kesadaran dari warga, terutama dalam memperkuat aspek budayanya tadi. Karena lokal itu punya sebetulnya. Jadi kebijaksanaan, kearifan lokal itu punya itu sebetulnya. Dan mereka mau. Tapi kemudian harus dimunculkan siapa kemudian tokoh panutannya. Misalkan ada ulama, ataukah tokoh masyarakat yang itu betul-betul bisa Pemirsa, 5 program studi strata 1 dan 1 program magister yang berada di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Brawijaya mulai hari ini menjalani visitasi akreditasi AKAS secara daring. Kelima program studi S1 tersebut menurut Panitia FPKUB Ade Yamindago adalah Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Teknologi Hasil Perikanan, Ilmu Kelautan, Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Sedangkan untuk program magister berasal dari Magister Budidaya Perairan. Ada 6 program studi yang akan divisitasi. Untuk sesi pertama itu di tanggal 6 sampai 10 Juni dilaksanakan secara online. Ada 5 program studi S1 diantaranya Manajemen Sumber Daya Perairan, Teknologi Hasil Perikanan, Agrobisnis Perikanan, Ilmu Kelautan, serta Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Kemudian 1 Prodi S2 yaitu Magister Manajemen Sumber Daya Perairan. Magister Budidaya Perairan. Ini ada yang berasal dari Jerman, ada yang berasal dari Bangladesh, dari Belanda, dan juga dari Indonesia sendiri. Selanjutnya ada unsur profesor, ada yang adalah mahasiswa S3, lalu ada yang berasal dari pengguna lulusan. Pemirsa, setelah ngantang, hari ini Satgas Penyakit Mulut dan Kuku atau PMK UB mengirim 10 mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan dan Fakultas Peternakan ke daerah Jabung untuk mendampingi peternak mengobati sapi yang terkena penyakit mulut dan kuku. Sosialisasi bahaya PMK. Awal sebenarnya kita menurunkan dosen dan mahasiswa. Di Sidoarjo kita juga menerjunkan dosen dan mahasiswa merger dengan Universitas Airlangga. Kemudian pada waktu turun dulu juga kita menerjunkan dosen dan mahasiswa untuk pengobatan di Ngantang. Nah ini kita diminta oleh Jabung. Jabung ini agak lain. Jabung itu melakukan pendekatan, mereka mengobati khusus sapi yang sakit itu dan petugasnya khusus, Pak. Jadi dia tidak menggunakan orang luar. Nah, masalahnya mereka adalah mereka tidak punya cukup orang untuk melakukan sosialisasi ke peternakan yang masih sehat. Oke. Nah, oleh karena itu jumlah anggota mereka kan 1.800 ya kalau dilakukan penyuluhan setiap hari di setiap hari di Suluh 50 orang sampai dek nggak selesai. Nah ini kemudian mereka menggunakan cara lain yakni door to door tetapi kolosal. Jadi harapannya dengan door to door itu 1 orang penyuluh bisa mendapatkan
menyampaikan informasi kepada satu orang peternak, dan harapannya nanti satu orang penyuluh mengunjungi 10 orang peternak untuk. Usai menggelar rapat kerja tahunan, Himpunan Pengusaha Muda atau HIPMI Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya memiliki kepengurusan baru periode 2022-2023 di bawah kepemimpinan Abdullah Fakih. Mengusung Kabinet Harmoni yang membawahi 4 divisi, yakni Divisi Eksternal, Internal, PSDM, dan Unit Bisnis, HIPMI PTUB mewadahi kader pengusaha muda mahasiswa Brawijaya. Dari divisi unit bisnis, kita ada 5 proker. Yang pertama, optimasi Young Entrepreneur. Young Entrepreneur ini semacam media untuk menjualkan produk-produk dari teman-teman HIPMI Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya. Baik itu di bidang seperti fashion, F&B, dan juga jasa. Nanti kita bantu untuk mempublikasikan sekaligus menjualkan. Nanti kita kerjasama dengan cara bagi hasil sama seller dari anggota kita, gitu Bu. Terus yang kedua, kartu tanda anggota sekaligus PDH. Yang ketiga ada HIPMI Katalog. Nah, HIPMI Katalog ini nanti kita mencantumkan seluruh bisnis dari anggota kita, baik pengurus dan juga kader kita atau anggota kita yang memiliki bisnis. Nanti kita cantumkan di HIPMI Katalog tersebut. Nah, terus selanjutnya Pataka, dan yang terakhir Marketplace. Nah, Marketplace ini saling berhubungan sama Young Entrepreneur tadi, gitu Bu. Nah, program unggulan kita itu ada gerakan wajib berbisnis, yang mana dari seluruh HIPMI perguruan tinggi di Malang itu masih belum adanya gerakan untuk mewajibkan seluruh anggota itu melakukan atau melaksanakan bisnis. Nah, dalam kepengurusan saya ini, salah satu program unggulan itu yaitu gerakan wajib berbisnis, yang mana nanti kita adakan mentoring sejumlah 2-3 kali sebelum kita untuk menyuruh anggota-anggota kita atau kader-kader kita untuk melakukan bisnis. Nah, untuk Gerwabis ini kita terdiri dari 3 Bu, ada jasa, F&B, dan juga fashion. Jadi nanti untuk mentoringnya kita adakan ada yang offline dan juga online, hybrid seperti itu. Pemirsa, Universitas Brawijaya yang memiliki puluhan ribu mahasiswa dari berbagai daerah tidak hanya pandai dalam bidang akademik semata, namun mereka juga memiliki talenta di bidang seni. Hal ini terlihat dari Pekan Seni Mahasiswa UB yang melombakan 15 cabang seni seperti fotografi, menyanyi, puisi, hingga cipta lagu mampu menghasilkan pemenang yang berbakat. Sangat lancar. Jadi tidak ada halangan yang berarti, dan pada Peksima 2022 ini kita sudah memilih juara 1, 2, 3 yang nantinya akan mengikuti pembinaan di tingkat universitas untuk maju ke ajang Peksimida. Ya. Berapa jumlah yang dilombakan dan jumlah pesertanya, Dokter? Jumlah peserta total ada 202 peserta dari seluruh fakultas. Kemudian ada 17 tangkai lomba sebetulnya yang dilombakan di Peksiminas nanti. Tetapi yang dilombakan di UB ada 15 karena yang 2 diwakili oleh UKM, yaitu Unitantri dan UKM Vokal Group. Bagaimana hasil dari Peksima tahun ini? Apakah ada peningkatan bakat di dalam tangkai lomba seni? Ya, dari hasil diskusi dengan juri untuk tahun ini kita sudah mendapatkan kandidat yang sangat mumpuni. Dan bukan hanya itu, juara yang menjuarai Peksima pada tahun 2020 kemarin seperti tangkai lomba keroncong, saat ini juga berlaga kembali dan mendapatkan juara 1 dan kemungkinan nanti akan mewakili UB di tingkat nasional. Dan kita berharap bisa mendapatkan emas untuk tahun ini untuk satu tangkai lomba itu dan tangkai lomba. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Ahmad dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.